Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, terjadilah krisis keuangan terbesar di dunia. Semenjak saat itu, sistem keuangan, sistem perbankan, bursa saham mengalami perbaikan-perbaikan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Perang dan resesi ekonomi membuat pembaharuan di dunia keuangan adalah imbas positifnya. Kita pasti setuju bahwa pressure atau tekanan dalam hukum fisika merubah karbon menjadi berlian. Intinya adalah adanya tekanan. Benda tak bernilai seperti karbon ditekan di pressure jadi benda paling bernilai sedunia yang namanya berlian. Jadi tekanan jangan pernah ditakuti, masalah jangan pernah ditakuti, semuanya harus dihadapi. Tekanan Perang Dunia menghancurkan seluruh dunia, namun sejak selesai Perang Dunia Kedua, kecepatan pembangunan teknologi ada dalam kecepatan penuh yang membuat dunia seperti saat ini sangat maju dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kemajuan umat manusia dalam 5.000 tahun dicapai hanya dalam 100 tahun. Sejak Perang Dunia Kedua juga ada New World Order yang bercita-cita mulia untuk tidak ada lagi Perang Dunia Ketiga, ingin membuat dunia damai. Dan New World Order tadi di bawah kendali negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika dan sekutunya. Lalu sejak tahun 2013 dunia punya penantang baru, penantang New World Order, namanya Tiongkok. Selama 300 tahunan Tiongkok menguasai perdagangan. Tiongkok kemudian dikerjain sama Eropa di awal abad 20, dihajar Jepang, sehingga dalam 200 terakhir penjajahan Eropa membawa kemunduran bagi Tiongkok. Deng Xiaoping kemudian punya ambisi besar, yaitu rebut kembali perdagangan dunia di bawah kendali Tiongkok. Dan kemudian faktanya adalah dalam 40 tahun, sejak tahun 1989 hingga saat ini, Tiongkok membuktikan telah menjadi negara perdagangan nomor 1 di dunia lagi. Menjadi negara kedua terkaya di bawah Amerika. Dan di tahun 2013, Tiongkok mulai ekspansi ekonominya. Strategi mencaplok ekonomi itu namanya BRI atau Belt Road Initiative, atau juga dikenal dengan nama lain, OBOR, One Belt, One Road. Dunia diikat atau di belt menjadi satu, semuanya ke arah Beijing. Negara di bawah Tiongkok diperlakukan seperti provinsinya Tiongkok, sampai menggunakan yuan mata uangnya. Banyak negara Afrika, Asia, Amerika Latin yang mulai dikendalikannya. Memang ekonominya negara tersebut terlihat maju, tetapi hanya fisiknya saja yang maju, yaitu gedung, jalanan, namun kedaulatannya terambil, terutama uangnya. Sungguh, darahnya ekonomi adalah uang, dan uangnya itu harus pakai yuan. Di tahun 2016, seorang sontoloyo yang namanya Trump menang presiden di Amerika, dan selama 4 tahun terjadilah perang dagang yang dimenangkan Amerika secara telak. Tiongkok tidak tinggal diam. Globalis cabal yang sejak lama bersama mereka memilih presiden lemah yang namanya Biden dan dimenangkan. Amerika mendadak menjadi mitra Tiongkok kembali saat ini. Pada saat PKC, Partai Komunis Tiongkok, beberapa minggu yang lalu ulang tahun ke-100, Xi Jinping dengan berani mengatakan akan memenggal kepala negara yang berani membuli Tiongkok, akan mengambil kembali Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Bukan one country two system, tetapi one country Tiongkok only, dan menyiapkan 1000 silo tempat peluncuran roket berhulu ledak nuklir. Saat ini dunia dalam keadaan Perang Dunia Ketiga melawan virus akan menjadi perang militer Perang Dunia Ketiga sesungguhnya. Pernyataan sederhana dari pakar intelijen yang mengatakan, kalau Amerika tidak serang Tiongkok sekarang, mendiamkan Tiongkok sampai 10 tahun ke depan, Amerika tidak akan pernah menang perang dengan Tiongkok. Tiap tahun Tiongkok akan semakin kuat dan semakin kuat. Indonesia bagaimana? Pepatah gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengahnya. Jangan sampai terjadi. Amerika dan Tiongkok berperang, jangan sampai Indonesia jadi pelanduk mati di tengahnya. Kita harus segera berdaulat. Ambil kesempatan ini untuk berdaulat. Inilah masa yang tidak ada lagi yang terbaik dibandingkan masa ini. Pertama, Bappenas membuat perhitungan dengan rinci. Berapa cost accountingnya untuk Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045? Berapa biayanya? Buat 3 step. Menjadi negara berdikari di tahun 2025, menjadi negara maju 10 tahun kemudian dengan dasa chip hingga tahun 2035, dan menjadi negara superpower di tahun 2045. Step pertama adalah menjadikan Indonesia negara berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri hingga tahun 2025. Memerlukan uang katakanlah 6.000 triliun, yang 50%
20% untuk UKM ekspor dan ketahanan pangan. Sisanya untuk kesehatan dan sarana tempat tinggal serta jalanan distribusi. Kita printing rupiah biru, rupiah baru yang masa berlakunya 10 tahun. Dalam 6 bulan ini, sampai akhir tahun 2021, hitung rinci dan gelontorkan mulai awal tahun 2022 dengan kecepatan penuh dan secepatnya kepada UKM-UKM. Lihat hasilnya bagaimana strategi New Mind ini akan menghasilkan karya, yaitu Indonesia negara superpower. Apa syarat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 di masa 100 tahun Indonesia merdeka kala itu? Ada pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Apa ada negara dalam 20 tahun membangun bisa menjadi negara superpower? Kita bahas perlahan, dan kalau terbukti ada, maka kita harus berkaca pada kenyataan bahwa selama ini yang telah menjalankan negara dalam 20 tahun terakhir ternyata tidak membuat Indonesia saat ini atau 3 tahun lagi menjadi negara superpower. Jadi ke depan, lupakan mereka yang akan menjabat yang punya model pemerintahannya sama dengan mereka yang menjabat dalam 20 tahun terakhir. Mereka semua old mind. Oke, Indonesia ke depan mau berubah total kan? Bukti pertama, di tahun 1918, Jerman kalah Perang Dunia Pertama dan harus membayar kompensasi biaya perang. Namun, di tahun 1936, Jerman mulai agresi militernya kemudian menguasai Eropa. 20 tahun Jerman membangun negaranya untuk menjadi negara superpower dan berhasil. Jepang di tahun 1945 kalah Perang Dunia Kedua. Di tahun 1964, Olimpiade modern pertama di dunia diadakan di Tokyo. Dunia terkejut dengan kemajuan teknologi dan ekonomi Jepang hanya dalam 20 tahun. Itu bukti kedua. Tiananmen 1989, Tiongkok tumpah darah. Investor barat hengkang dari Tiongkok. Tiongkok di bawah Deng Xiaoping melawan dunia, termasuk mengatakan Gorbachev goblok, dan sejak saat itu mereka menjalankan sistem moneter sendiri hingga di tahun 2008 Olimpiade Beijing. Dunia tersentak. Tiongkok menjadi negara sangat kaya hanya dalam 20 tahun. Ketiga itu terjadi dalam kurun waktu 20 tahunan membangun negaranya. Atau kalau kita mau tambah lagi, termasuk bagaimana membangun Dubai, city country tersebut menjadi negara makmur hanya dalam 20 tahun. Kembali ke Indonesia. Bagaimana kita melihat Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Siapa saja pemimpinnya? Apakah mau lagi dengan mereka-mereka dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka? Kita detailkan. Selama 20 tahun terakhir, siapa yang menjabat? Mereka adalah 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY, dan 7 tahun ini Pak Jokowi. Apakah dalam 20 tahun ini Indonesia seperti Jerman setelah Perang Dunia Pertama menjadi negara superpower? Apakah Indonesia menjadi negara maju modern seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua? Dan 20 tahun ini apakah Indonesia menjadi negara maju seperti Tiongkok setelah Tiananmen di tahun 1989? Maka jawabannya adalah belum atau tidak tercapai sama sekali. Jauh dari cita-cita negara modern ala Jepang, negara kaya ala Tiongkok, negara superpower ala Jerman. Apa masalahnya? Karena memang tidak punya konsep bernegara yang mumpuni, yang terorganisir dalam jangka panjang dan kuat strategi bernegaranya baik di dalam dan di luar negeri. Kita tanya lagi, calon kandidat 2024 nanti, siapa yang punya konsep bernegara yang akan membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri? Atau kita lihat lebih dalam, jangan-jangan kandidat yang ada hanya memirror 3 kandidat terakhir bernegaranya. Apakah sahabat mau ke depan dijalankan pakai cara deket-deket dengan model bernegara 3 presiden terakhir? Rasanya dapat dipastikan Indonesia akan stagnan jalan di tempat. Kita bukan menyalahkan 3 presiden terakhir tersebut, namun mereka sudah menjalankan negara menjadi seperti saat ini dan tetap utuh. Itu hebat. Namun ke depan kita ingin lebih berdaulat lagi, bukan? Beranikah bangsa Indonesia melakukan sesuatu yang baru, yaitu pilih yang bukan mirip-mirip rejim 3 presiden terakhir? Adakah kandidatnya? Sungguh, sekali lagi kita tanya, maukah pemimpin baru yang punya tim baru yang segar, yang berbeda, dan berani melawan arus utama perpolitikan lokal serta internasional, atau tetap memilih mereka yang saat ini ada di dalam etalase yang semuanya memirror 3 presiden terakhir di Indonesia? Kalau saya pribadi, saya capek dengan yang ada. Akan terukur sekali pencapaiannya kalau kira-kira dengan para kandidat yang ada saat ini. Bagaimana menurut sahabat? Siapa yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 itu?